Dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Beraninya Presiden Jokowi berpidato mengenai perang yang menyebabkan tragedi kemanusiaan di hadapan kontingen negara Rusia dalam KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis 24 Agustus 2023. Seperti diketahui, saat ini dunia sedang terkena dampak dari konflik perang yang terjadi antara Rusia versus Ukraina yang telah memasuki hari ke-548. Bahkan tak tanggung-tanggung Jokowi menyampaikan pidato tersebut di hadapan Presiden China Xi Jinping, Presiden India Narendra Modi, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Jokowi dengan suara lantang menyebut bahwa dunia saat ini seperti bergerak tanpa nahkoda akibat perang, di mana perang telah menyebabkan krisis pangan dunia dan menyebabkan puluhan juta orang jatuh miskin. Jokowi juga membawa spirit Bandung hasil konferensi Asia Afrika KAA 1955 yang masih sangat relevan sampai saat ini, yakni solidaritas, soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua.